Tips dan trik untuk pemula part kedua. Halo guys, balik lagi bareng gua Bang Al. Oke, ini adalah tips dan trik untuk pemula part kedua, dimana untuk part kedua kali ini kita akan membahas ketiga item yang ada di atas sini cuy. Mungkin banyak dari kalian yang udah tahu, udah paham apa fungsinya, tapi ternyata di lain itu masih banyak fungsi yang lain yang lo bisa manfaatin di game Clash of Clans ini coy. Mungkin kalian beranggapan bahwa ya kalau nggak ada perisainya tentunya nol gitu. Atau mungkin kalau misalnya 2/4 kayak gini berarti ada dua tukang yang nganggur gitu. Atau mungkin yang ketiga ini kalau misalnya kayak gitu berarti gua sedang meningkatkan ramuan. Apakah sesimpel itu ketiga item ini? Kita akan bahas tuntas di sesi kali ini, coy. Oke, di sini yang pertama gua akan bahas dari yang ini, coy, yang perisai. Mungkin kalian kebanyakan ya, para suhu-suhu udah tahu gitu fungsi dari perisai ini. Ya tentunya kalian tidak akan mendapatkan penyerangan dari orang lain gitu kalau misalnya masih ada perisai. Apakah sebenarnya sesimpel itu? Ya sebenarnya itu pernyataan yang tidak salah cuy, benar gitu. Kalau misalnya kalian klik yang bagian I yang di atas itu kan muncul kayak gini. Jadi kita aman untuk sekarang, santai atau serang gitu. Nah, jadi kalian masih aman dalam waktu 5 jam 16 menit ke depan. Kalian tidak mungkin akan diserang. Karena kenapa? Ya kalian masih punya perisai coy. Dan kalau mungkin yang belum tahu, di sini kalau misalnya kalian melakukan penyerangan di multi pemain kayak gini, kalian bisa lihat di bagian sini coy. Nah, di situ ada biaya serangan. Artinya kalau kalian menyerang satu kali di sini nantinya biaya serangannya itu 5 jam. Artinya untuk perisai kalian yang ada di atas sini itu otomatis akan hilang coy, atau tinggal 16 menit aja. Nah, itu mungkin banyak yang kurang tahu gitu apa fungsi dari perisai itu. Ya fungsinya untuk melindungi kalian dari serangan, dan itu bisa berkurang kalau misalnya kalian melakukan penyerangan ke base yang lain atau base orang lain cuy. Oke. Nah, di sini kalau misalnya dari perisai sendiri itu bisa diaktifin cuy, biasanya dari sini bisa menggunakan game sekalian atau permata kalian. Jadi ini masing-masing ada 4 hari, 7 hari, 35 hari. Biasanya juga sih bisa dibeli cuy ya. Gua biasanya ada promo gitu yang bisa dibayar gitu. Tapi kalau misalnya menggunakan game ya sama aja sih, masih dibayar juga kalau kalian beli permata sendiri. Nah, jadi ini kalian bisa aktifin. Biasanya sih yang aktifin ini buat kalian yang sedang push trofi cuy ya, supaya trofi kalian tidak berkurang. Karena kalau otomatis kalian diserang itu kemungkinan hilang trofinya itu besar cuy. Oke, kecuali memang kalau base kalian udah kuat banget gitu. Tapi ya jarang sih, pasti berkurang gitu. Oke, itu item pertama cuy. Dari ketiga yang di atas ini kita udah bahas yang pertama yaitu perisai. Kalau mungkin ada yang baru tahu, Bang, gua baru tahu Bang, ternyata kalau nyerang dikurangin gitu perisainya. Bisa kalian komen aja di kolom komentar coy. Oke, untuk pembahasan kedua yaitu dari tukang ini coy, atau menu tukang gitu. Mungkin ya udah pada tahu gitu kalau misalnya 2/4 artinya ada 2 tukang kita yang nganggur. 4 itu berarti tukang kita ada 4. Jadi misalnya kalau ada 5 nanti berubah jadi 5, kalau ada 6 berubah jadi 6 coy. Nah, itu pengetahuan awam coy yang ya udah pasti orang tahu lah gitu. Nah, ternyata ada hal lain yang lo bisa ketahui dari item ini coy. Ini gua sedikit zoom coy supaya lebih jelas gitu. Nah, kalian bisa klik yang I coy, yang bagian atas tukangnya itu gambar tukangnya, kalian bisa klik. Nah, di sini mungkin banyak yang belum tahu bahwa ternyata di sini kalian bisa melihat sedang ditingkatkan. Jadi tukang kalian sedang meningkatkan 2 item yaitu Raja Barbar dan juga Mortir. Waktunya juga ada cuy. Dan kalau kalian klik, nah dia otomatis akan mengarahkan ke item yang sedang kalian tingkatkan cuy. Oke. Nah, di sini saran peningkatan. Saran cuy, bukan sarang. Saran peningkatan. Nah, jadi di sini juga bisa menyarankan cuy. Ini langsung dari gamenya. Kalian bisa disarankan untuk peningkatan selanjutnya
itu mengumpulkan elixir, pengumpul elixir, kemudian pengeboran elixir hitam cuy. Ini yang sedang atau saran untuk peningkatan selanjutnya. Kita coba klik aja. Nah, nanti diarahkan langsung cuy untuk menambang elixirnya. Tapi sekali lagi ini hanya saran dari gamenya cuy. Jadi kalau misalnya kalian punya strategi lain, mau ningkatin dulu atau fullin dulu untuk pagarnya gitu, itu terserah dari kalian. Ini cuma saran aja dari gamenya. Nah, ini juga ada peningkatan yang lainnya cuy. Kalian bisa lihat semuanya. Apa saja yang mungkin masih perlu kalian tingkatkan cuy. Walaupun itu mungkin bukan persyaratan untuk menaikkan TH kalian gitu. Ini semuanya ada di sini dan disarankan coy. Nah, jadi misalnya di sini ini sangat berfungsi sih coy. Kalau misalnya kalian banyak item udah TH 10 ke atas gitu 9 dan kalian bingung gitu, apa aja yang belum gua tingkatin daripada cek satu-satu, mending kalian lihat di sini coy. Ini misalnya kita coba ikuti sarannya coy ya. Kita coba lihat di sini, gua akan coba tingkatin menara pemana coy. Gua klik aja menara pemana. Ya, kemudian gua tingkatin kayak gini coy. Nah, itu item atau menurut gua sih banyak orang yang tidak tahu gitu. Ternyata kalau kalian mau cek apa aja yang belum kalian tingkatin, misalnya kayak gua di TH8, kalian bisa cek di sini semuanya apapun cuy. Nah, kalau kalian bisa lihat misalnya nih meriam baru ada kali 3, artinya ada 3 meriam yang lo bisa tingkatin cuy. Nah, jadi ada 3 meriam yang lo bisa tingkatin. Nah, kayak misalnya begini, ini ada 3 yang lo bisa tingkatin lagi. Ini masih bisa gitu. Nah, itu artinya kalian bisa tingkatin cuy meriamnya. Begitu pula dengan item-item yang lainnya, misalnya kayak tambang emas gitu. Nah, kalian bisa lihat cuy, ini akan diarahkan langsung dan kalian bisa langsung meningkatkannya kayak gini. Oke. Itu item kedua di bagian pertukangan cuy. Jadi selain dari fungsinya untuk melihat tukang kita lagi nganggur berapa orang gitu, nah kalian bisa lihat juga di bagian ini dan kalian bisa klik aja apa yang ingin kalian tingkatkan dan kalian tidak perlu repot-repot lagi cuy untuk cek satu-satu. Ini level berapa, ini level berapa. Nah, kalian tinggal klik aja itu, kemudian kalian tinggal tingkatkan aja. Selain itu bisa menjadi rekomendasi cuy, apa aja yang perlu kalian tingkatkan terlebih dahulu. Ingat itu hanya rekomendasi, sekali lagi ini game strategi, jadi tergantung dari kalian sendiri cuy. Oke? Selanjutnya kita akan pindah ke bagian yang ketiga cuy, yaitu di bagian yang kayak mantra gitu. Nah, mungkin kalian pahamnya kalau misalnya 0/1 ya artinya lagi meningkatkan gitu, jadi lagi ndak nganggur gitu. Nah, padahal ya sama seperti sebelumnya cuy, yang tukang kalau bisa klik yang I, itu kalian bisa lihat apa aja yang belum kalian tingkatkan di TH8 ini contohnya. Nah, di sini sedang ditingkatkan itu ada mantra kilat, ini masih butuh 18 jam, kayak tadi kalian bisa klik aja. Nah, ini lagi gua up sekarang. Nah, jadi misalnya kalian mau lihat lagi apa yang belum di-up lagi, itu misalnya goblin. Nah, kalian bisa lihat di sini coy. Nah, goblin itu dia masih belum ditingkatkan. Nah, kalau kalian mau tingkatkan ke level 5, ya langsung aja gitu. Sekali lagi ini juga menjadi rekomendasi dan mempermudahlah kalian untuk bisa melihat apa aja yang masih bisa ditingkatkan di TH8 ini. Oke? Jadi misalnya ini untuk rekomendasinya itu goblin cuy ya, direkomendasikan goblin karena memang udah agak tinggi. Tapi kalau misalnya kalian mau yang lain ya bisa aja cuy, kayak misalnya pemanah ya kalian tinggal tingkatkan aja cuy. Nah, itu rekomendasi atau tergantung dari kalian gitu, cuman itu lebih simpelnya agar kalian tidak cek satu-satu apa aja yang perlu kalian tingkatkan, apalagi memang kalau udah di TH agak besar gitu, udah banyak itemnya. Oke, kayak gitu cuy untuk tips dan trik untuk episode kedua atau part kedua. Kalian bisa lihat fungsi dari ketiga item yang di atas ini. Tentunya mungkin banyak yang udah tahu, para suhu udah ngerti semuanya, tapi mungkin untuk para pemula baru banget gitu. Dan ya itulah mungkin fungsi-fungsi yang masih banyak orang yang belum tahu, terutama buat yang baru main Clash of Clans cuy. Dan gue pribadi yang udah main sejak 2015 sendiri, itu baru gue tahu fungsinya itu ada
ternyata bisa diklik dan ya bisa dilihat rekomendasinya cuy. Gua biasanya sih kayak ya buat apa gitu, gua nggak terlalu tahu gitu. Nah ternyata ada fungsi lainnya selain daripada eh, hanya melihat berapa tukang yang nganggur, apakah peningkatan elixirnya berapa, yang apa aja yang perlu ditingkatkan, gue nggak tahu itu. Dan terutama yang perisai tadi ini coy, ini juga baru gue tahu ternyata kalau misalnya kalian lagi war gitu, itu perisai kalian berkurang. Itu baru-baru juga ketika gue mulai eh, main aplikasi atau game ini lagi, baru gue dapat. Sebelumnya gue nggak tahu gitu kenapa bisa berkurang. Oke gitu untuk tips dan trik kali ini. Kalau kalian punya saran, kalian bisa komen aja dan bisa komen cuy. Apa yang dari ketiga ini yang belum kalian tahu yang udah gue jelasin, atau mungkin kalian udah tahu semuanya. Oke, sampai ketemu di next video dan tips dan trik berikutnya. Bye bye.